Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, tersisa hanya beberapa keping saja. Padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh, jadi sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu keluar dari warung tersebut, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya, "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Ia heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran. Padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya. Sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi, kering, 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 dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu, dan melanjutkan perjalanannya. Konon katanya menurut cerita, di negeri Baghdad seekor unta yang bisa bicara layaknya manusia. Unta tersebut tidak lain adalah milik Abu Nawas. Unta tersebut juga merupakan salah satu kesayangan Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan kepada istrinya, berangkatkah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Ia dan untanya mencari tempat untuk berteduh sejenak melepas rasa capek. Mereka mendapatkan setumpuk pohon kaktus. Di bawah pohon kaktus itu, Abu Nawas berdialog dengan untanya. Unta itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, jauhkah masih perjalanan kita?" Tanya unta. "Jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di tempat tujuan. Di sana kita akan mendapat tempat dan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. Beberapa saat kemudian selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya.
Hari pun berubah menjadi gelap, tanda masuknya waktu malam. Abu Nawas menghentikan perjalanannya, dan kemudian menyiapkan tenda untuknya bermalam dan beristirahat di sana. Setelah menyantap bekal bersama untanya, Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya. Api malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Karena merasa sangat kedinginan, ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok hari akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya Abu Nawas dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda Tuan." Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas, ia pun mengizinkan. Sesaatnya lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair, besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya, izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah sesaat demi sesaat berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara si unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Sambil tersenyum ia menjawab pertanyaan tuannya tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Kelakuan Abu Nawas biar dianggap konsisten oleh Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas datang ke istana, tanpa diundang Baginda Harun ar-Rasyid. "Kebetulan kamu datang Abu, saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang. Baginda makin bersahabat saja belakangan ini. "Apa yang mesti hamba lakukan, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda. "Sebentar," ujar Baginda lalu beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian lebih bersahaja. "Layaknya rakyat biasa, saya kepingin ke rumahmu," titah Baginda. Asyiknya, Baginda tidak mau dikawal siapapun. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran. Lah pantas kaget dan serba salah. Soalnya, rumah Abu Nawas sedang berantakan. Istrinya pun tak ada di rumah. Lalu siapa nanti yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? Abu Nawas jelas kebingungan. "Pokoknya saya mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan suara ditekan. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua pun berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas, yang jaraknya tak begitu jauh. Sesampai di rumah, Baginda tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. "Tak ada barang berharga di rumah itu, kamu sendiri?" tanya Baginda. "Iya, Paduka," jawabnya. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya," lanjutnya. "Kebetulan, saya ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup dari dirimu," kata Baginda. Sampai di sini Abu Nawas belum paham maksud Baginda. Berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Akhirnya ia pun menurut saja, dengan syarat bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktik. Baginda pun tak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya.
Malam itu Baginda tidak kembali ke istana. La berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas menggosok kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya. "Mengapa api itu kau tiup?" tanya sang Baginda. "Agar lebih panas dan lebih besar apinya," jawab Abu Nawas. Setelah api besar, Abu Nawas memasak sop. Sop menjadi panas. Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. La mengambil mangkoknya, kemudian meniup-niup sopnya. "Mengapa sop itu kau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda. Mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Malam itu juga Baginda pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal. "Berapa umurmu, Abu?" 40 tahun, jawab Abu Nawas. "Tapi beberapa tahun yang lalu, kau menyebut angka yang sama." "Hamba konsisten." Lapar banget, Abu Nawas membeli semerbak bau masakan. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perut si cerdik ini keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya, bekal sudah menipis. La hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. "Itu pasti makanan yang sangat lezat," pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. La langsung monabirun aroma masakan itu dengan menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya berkali-kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengapungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai, malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar," teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya. Aku bayar pakai suaranya saja karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing uang logamnya. Malu kepada pencuri Abu Nawas diketahui oleh semua orang memang memiliki kebun yang luas. Akan tetapi dirinya selalu berusaha tampil sederhana.
Hal itu ditunjukkan dengan rumahnya yang hanya beralaskan ubin sederhana dan tak tampak barang-barang mewah semacam guci keramik ataupun benda berharga lainnya. Tapi entahlah, apa yang membuat seseorang berusaha masuk ke dalam dengan maksud mendapatkan benda-benda berharga. Dengan langkah perlahan, si pencuri masuk ke rumah Abu Nawas melalui pintu belakang secara diam-diam. Ya ampun, si pencuri berhasil masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan langsung menuju ruang tengahnya. Dengan sigap, pencuri yang beraksi sendirian tersebut lantas memandangi satu persatu barang berharga yang ada di ruangan. Pencuri tersebut langsung mengaduk-aduk isi rumah Abu Nawas. Seperti kebanyakan para pencuri lainnya, si pencuri juga mencari uang ataupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Dia membuka lemari, laci-laci, mencari di kolong-kolong, dan di tempat lainnya. Tapi ia tidak menemukan satupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Semua bagian ruangan di rumah Abu Nawas pun diperhatikannya dengan baik-baik. Setiap sudut ruangan pun tak luput dari pandangannya, demi mendapatkan barang berharga milik Abu Nawas. Tapi tampaknya gerak-gerik si pencuri ini diketahui oleh Abu Nawas. Hanya saja, mengetahui rumahnya didatangi pencuri, Abu Nawas bukannya berteriak minta tolong, dirinya malah bersembunyi di sebuah kotak besar yang berada di sudut ruangan dengan harapan si pencuri tidak mengetahui keberadaannya. Si pencuri ini sangat leluasa mencari barang berharga di rumah Abu Nawas. Namun hampir selama 1 jam si pencuri tidak menemukan satu barang pun yang berharga. Pencuri hampir saja menyerah dan memutuskan untuk keluar dari rumah Abu Nawas tersebut. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada kotak besar yang terletak di sudut ruangan kamar Abu Nawas. Si pencuri sangat senang karena dia yakin kalau dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari. Dalam angan-angannya, di dalam kotak besar tersebut tersimpan beberapa batang emas ataupun beberapa butir mutiara yang jika dijual akan menghasilkan banyak uang yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya. Walaupun kotak besar itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu berhasil membuka kotak tersebut. Pencuri dan Abu Nawas saling bertatapan muka dan kaget satu sama lain, dan pencuri sekaligus kecewa karena di dalam kotak besar itu juga tidak terdapat apa-apa kecuali Abu Nawas yang meringkuk di dalamnya. "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu. "Memangnya kenapa?" tanya pencuri lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah mendapat jawaban tersebut, si pencuri pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas begitu saja dengan tangan hampa, dengan perasaan kecewa dan heran. Kenapa si Abu Nawas yang memiliki kebun luas kok bisanya tidak memiliki satupun barang berharga yang dimiliki? Itulah Abu Nawas. Dia tampil dengan sangat sederhana dalam kehidupannya, namun dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia yakin kalau orang yang lebih fakir dari dia masih banyak. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras, seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya tabiat dari pegawai pemerintahan yang satu ini. Kisahnya, Al-Kisah pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda senang mendengarannya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda. Haha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan lagi. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana.
Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda. Gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal, penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda. "Terima kasih, Paduka junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangan. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Suatu hari datanglah 3 orang dari desa menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku, kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak,
maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat yang mendapat bagian seperdelapannya, jelas Ahmad. Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya Baginda. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda. Terang Ahmad, membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing, sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing, sementara Zubair mendapatkan seperdelapannya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut, bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut, karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu. Akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah Raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. Wah, itu masalah kecil, Baginda, insya Allah saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya, pinta Abu Nawas. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan skor kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor, sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing, sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut," kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas, mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata.
Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam. Ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan.
Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal.